Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salah Syukran dengan rejeki terakhir 051. Sini saya akan menjelaskan modul 10 keamanan informasi. Ya, apa yang akan dipelajari di modul ini? Yang pertama adalah DHCP, yang bagaimana layanan DHCP memungkinkan fungsionalitas jaringan. DNS, bagaimana layanan DNS memungkinkan fungsionalitas jaringan. NAT, File Transfer and Sharing Service, email, dan HTTP. Ya, lanjut. DHCP, ada yang disebut Dynamic Host Configuration Protocol. Apa itu DHCP? Yaitu ada untuk layanan IP versi 4 mengotomatiskan penetapan alamat IP versi 4, subnet mask, gateway, dan parameter jaringan IPv4 versi 4 lainnya. Disebut juga sebagai pengalamatan dinamis. Nah, sebagai juga alternatif pengalamatan dinamis adalah pengalamatan statis. Saat menggunakan pengalamatan statis, administrator jaringan secara manual memasukkan informasi alamat IP kepada host. Nah, ketika sebuah host terhubung ke sebuah jaringan, maka server DHCP akan dihubungi dan sebuah alamat akan segera diminta. Nah, DHCP sendiri memilih alamat dari rentang alamat yang dikonfigurasi yang disebut kumpulan dan menetapkan ke host. Pada jaringan yang lebih besar atau di mana populasi pengguna sering berubah, DHCP lebih disukai untuk penetapan alamat. Pengguna baru mungkin datang dan membutuhkan koneksi yang lain yang memiliki komputer baru yang harus dihubungkan. Nah, daripada menggunakan pengalamatan statis untuk setiap koneksi, maka lebih efisien untuk menetapkan alamat IP versi 4 secara otomatis menggunakan DHCP ini. Nah, DHCP ini dapat mengalokasikan alamat IP untuk periode waktu yang dapat dikonfigurasi, disebut juga dengan periode sewa. Masa sewa adalah pengaturan DHCP yang paling penting. Ketika masa sewa ini berakhir, atau server DHCP ini mendapatkan pesan yang seperti DHCP rilis, alamat akan dikembalikan ke kumpulan DHCP untuk digunakan kembali. Maka pengguna dapat dengan bebas berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Dengan mudah akan membangun kembali koneksi jaringan melalui DHCP. Nah, seperti yang ditunjukkan gambar pada di samping ini. Oke. Banyak jaringan yang menggunakan pengalamatan DHCP dan statis. Nah, DHCP sendiri digunakan untuk host tujuan umum seperti perangkat pengguna akhir. Pengalamatan statis digunakan untuk perangkat jaringan seperti router, gateway, sakelar, server, dan printer. Nah, DHCP untuk IP versi 6 setelah menyediakan layanan serupa untuk klien IP versi 6. Nah, perbedaan penting satu adalah DHCP versi 6 ini tidak menyediakan alamat gateway default karena hanya dapat diperoleh secara dinamis dari pesan router advertisement dari router ini sendiri. Nah, bagaimana sih operasi DHCP? Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Saat IP versi 4 perangkat yang dikonfigurasikan DHCP melakukan booting atau terhubung ke dalam sebuah jaringan, maka klien akan menyayarkan pesan DHCP discover untuk mengidentifikasikan server DHCP yang tersedia di jaringan. Contohnya pada seperti gambar ini. Nah, klien dapat menerima beberapa pesan DHCP over jika terdapat lebih dari satu server DHCP di jaringan lokal. Oleh karena itu, ia harus memilih di antara mereka dan mengirimkan pesan permintaan DHCP request yang mengidentifikasikan server eksplisit dan tawaran sewa yang diterima oleh klien tersebut. Maka klien juga dapat memilih untuk meminta alamat yang sebelumnya telah dialokasikan oleh server. Nah, dengan asumsi berikut bahwa alamat IV versi 4 yang diminta oleh klien tadi atau ditawarkan oleh server masih tersedia. Server mengembalikan pesan pengakuan DHCP yang mengakui kepada klien bahwa sewa telah diselesaikan. Jika penawaran tidak berlaku lagi, maka server yang dipilih akan merespon dengan DHCP negatif acknowledgement. Nah, jika pesan DHCP jika dikembalikan, maka proses pemilihan harus dimulai lagi dengan pesan DHCP discover yang baru sedang dikirim. Nah, setelah klien memiliki sewa, itu harus diperbarui sebelum berakhirnya masa sewa melalui DHCP request lainnya.
Nah, server DHCP memastikan bahwa semua alamat IP adalah unik. Nah, sebagian besar ISP menggunakan DHCP untuk melokasikan alamat kepulangan mereka. DHCP versi 6 memiliki serangkaian pesan yang mirip dengan DHCP versi 4. Nah, pesan DHCP versi 6 adalah Solicit, Advertise, Information, Request, dan Reply. Nah, format pesan DHCP. Nah, format pesan DHCP itu digunakan untuk semua transaksi DHCP versi 4. Nah, dalam protokol transport UDP, DHCP versi 4 yang dikirim dari klien menggunakan port sumber, yaitu UDP 68 dan menuju ke port tujuan 67. Nah, pesan DHCP versi 4 yang dikirim dari server ke klien menggunakan port sumber UDP 67 dan port tujuan ke 68, maka struktur pesan DHCP versi 4 ditunjukkan pada gambar di bawah ini atau di samping berikut ini. Nah, contohnya OP, OP code atau disebut juga operation code. Menentukan jenis umum pesan. Nah, seperti nilai 1 menunjukkan pesan permintaan, nilai 2 adalah pesan-pesan. Hardware type mengidentifikasikan jenis perangkat keras yang digunakan dalam jaringan, misalnya adalah Ethernet. Nah, 15 adalah frame relay dan 20 adalah jalur serial. Ini adalah kode yang sama untuk digunakan dalam pesan ARP. Hardware address line menentukan seberapa panjang alamat tersebut. Hops mengontrol penerusan pesan. Setel ke angka 0 oleh klien sebelum pengiriman permintaan. Transaction Identifier pengenal transaksi digunakan oleh klien untuk mencocokkan permintaan dengan balasan yang diterima oleh server DHCP versi 4. Sequence mengidentifikasikan jumlah detik yang berlalu sejak klien mulai mencoba memperoleh atau memperbarui sewa yang telah digunakan oleh server DHCP versi 4 untuk memprioritaskan balasan saat banyak permintaan klien itu masih belum selesai. Flex digunakan oleh klien yang tidak mengetahui alamat IP tersebut saat mengirimkan permintaan hanya satu dari 16 bit yang telah digunakan, yaitu flag broadcast. Klien IP address digunakan oleh klien selama perpanjangan sewa ketika alamat klien ini valid dan dapat digunakan. Nah, bukan selama proses perolehan alamat. Maka klien harus memasukkan alamat IP versi miliknya sendiri di bidang ini jika dan hanya jika klien memiliki alamat IP versi 4 yang valid. Your IP address digunakan oleh server untuk menetapkan alamat IP versi 4 ke klien tersebut. Server IP address digunakan oleh server untuk mengidentifikasikan alamat server yang harus digunakan klien untuk langkah selanjutnya dalam proses bootstrap. Ya, mungkin bukan server yang mengirimkan balasan ini, Pak. Nah, server ini selalu menyertakan alamat IP versi 4-nya sendiri di bidang khusus yang disebut opsi server identifier DHCP versi 4. Getaway IP address merutekan pesan DHCP versi 4 saat akan relay DHCP versi 4 terlibat. Nah, alamat gateway memfasilitasi komunikasi permintaan dan balasan DHCP versi 4 antara klien dan server yang berada di subnet atau jaringan yang berbeda. Klien hardware address menentukan lapisan fisik klien. Server name digunakan untuk yang oleh server yang mengirimkan pesan DHCP over atau DHCP back. Boot file name secara opsional digunakan oleh klien untuk meminta jenis file boot yang tertentu dalam pesan DHCP discover. DHCP option memakai opsi DHCP termasuk beberapa parameter yang diperlukan untuk operasi DHCP dasar. Nah, bidang ini memiliki panjang variabel, baik klien dan server dapat menggunakan bidang ini. DNS, oke, lanjut kepada DNS, itu domain name system. Nah, DNS overview. Server web yang sering kita sambungkan menggunakan nama seperti www.disco.com. Sebenarnya dijangkau dengan menetapkan alamat IP ke paket. Nah, di internet, nama domain ini lebih mudah diingat orang daripada alamat IP seperti angka tersebut, yaitu 74.163.4.161. Nah, jika Cisco telah memutuskan untuk mengubah alamat nomor seperti www.cisco.com, maka itu transparan bagi pengguna karena nama domainnya itu tetap sama.
Alamat baru ini hanya ditautkan ke nama domain yang ada dan konektivitasnya masih dipertahankan. Nah, DNS telah dikembangkan untuk menyediakan sarana yang andal dalam mengelola dan menyediakan nama domain dan alamat IP yang terkait. Nah, sistem DNS sendiri ini terdiri dari hierarki global server yang telah terdistribusi berisi database nama kepemetaan alamat IP. Nah, komputer klien pada gambar akan mengirimkan permintaan ke server DNS untuk mendapatkan alamat IP seperti www.cisco.com. Nah, sehingga dapat mengalamatkan paket ke server tersebut. Nah, analisis baru-baru ini tentang ancaman keamanan jaringan menunjukkan bahwa lebih dari 90% eksploitasi perangkat lunak berbahaya menggunakan sistem DNS untuk melakukan kampanye serangan jaringan. Nah, analis keamanan siber harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang sistem DNS ini. Nah, caranya itu lalu lintas DNS berbahaya dapat dideteksi melalui analisis protokol dan pemeriksaan informasi pemantauan DNS setiap hari. Selain itu, malware sering menghubungi server perintah dan kontrol menggunakan DNS ini. Membuat URL server menjadi indikator kompromi untuk eksploitasi tertentu. DNS Resolver Name to IP Address dicontohkan sebagai gambar di bawah ini. DNS Domain Hierarchy. Nah, terdiri dari hierarki domain tingkat atas generik yang terdiri dari .com, .net, .org, .gov, .edu, dan berbagai domain tingkat negara seperti BR, Brasil, atau buat Brasil, IS, Spanyol, UK, Britania Raya, dan lain-lain. Nah, pada tingkat selanjutnya dari hierarki DNS adalah domain tingkat kedua. Ini diwakili oleh nama domain yang diikuti oleh domain tingkat atas. Subdomain telah ditemukan di tingkat berikutnya dari hierarki DNS dan mewakili beberapa divisi dari domain tingkat kedua. Nah, akhirnya tingkat keempat ini dapat mewakili host di subdomain. Setiap elemen ini dari spesifikasi domain terkadang disebut label. Label ini bergerak dari atas hierarki ke bawah, dari kanan ke kiri. Petik 2 di akhir nama domain mewakili server root di bagian atas hierarki. Angka tersebut mengilustrasikan hierarki domain DNS ini. Domain di atas yang berbeda mewakili jenis organisasi atau negara asal. Seperti contoh domain tingkat atas adalah sebagai berikut. .com adalah sebuah bisnis, industri. .org adalah sebuah organisasi nirlaba. .au adalah Australia. .co adalah Kolombia. Nah, gambarnya telah ditentukan sebagai di samping ini. Lanjut. The DNS lookup process. Untuk memahami DNS, analis keamanan siber harus terbiasa dengan istilah-istilah berikut seperti resolver, yaitu klien DNS yang mengirim berdasarkan DNS untuk mendapatkan sebuah informasi tentang ruang nama domain yang telah diminta. Recursion, yaitu tindakan yang diambil saat server DNS ini diminta untuk melakukan query di atas nama penyelesai DNS. Authoritative server, yaitu server DNS yang merespon pesan query dengan informasi yang disimpan di catatan sumber daya. Ada juga disebut RR untuk ruang nama domain yang telah disimpan di server tersebut. Persis resolver. Server DNS yang secara rekursif menanyakan informasi yang diminta dalam query DNS. FQDN. Nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat adalah nama absolut perangkat dalam database DNS distribusi. RR. Catatan sumber daya adalah format yang telah digunakan dalam pesan DNS yang terdiri dari bidang-bidang berikut seperti nama, jenis, kelas, TTL, RD-length, dan RData. Zone, database yang berisi informasi tentang ruang nama domain yang telah disimpan di server otoritatif. Saat mencoba meresolve nama ke alamat IP, host pengguna yang dikenal di sistem sebagai resolver. Nah, pertama-tama akan memeriksa cache DNS lokalnya. Jika pemetaan ini tidak ditemukan di sana, maka query akan dikirimkan ke server DNS atau server yang dikonfigurasikan di properti pengalamatan jaringan untuk penyelesaian di server ini. Mungkin ada di perusahaan
atau di ISP. Nah, jika pemetaan tidak ditemukan di sana, maka server DNS ini akan menanyakan server di DNS tingkat tinggi yang berwenang untuk domain tingkat atas untuk menemukan pemetaan tersebut. Nah, ini juga dikenal sebagai query rekursif. Nah, karena beban potensial pada server domain tingkat atas otoritatif, beberapa server DNS ini dalam hierarki memelihara cache dari semua dataran DNS yang telah mereka selesaikan untuk jangka waktu tertentu. DNS caching ini pada servernya ini dapat menyelesaikan query rekursif tanpa meneruskan ke query server tingkat yang lebih tinggi. Jika server ini memerlukan data untuk suatu zona, maka ia akan meminta transfer data dari server otoritatif untuk zona tersebut. Nah, proses ini transfer blok data DNS antar server dikenal sebagai transfer zona. Nah, stepnya dicontohkan di bawah di gambar bawah ini. Oke, step 1. Pengguna mengetikkan VPDN ke bidang alamat aplikasi sebuah browser. Seperti ini. Seperti gambar di bawah berikut. Step 2. Permintaan DNS dikirim ke server DNS yang ditunjuk untuk komputer klien. Nah, maka ini kembali ke DNS server. Step 3. Server DNS mencocokkan FQDN dengan alamat IP-nya. Nah, seperti gambar di bawah ini. Nah, step 4. Respon permintaan DNS dikirim kembali ke klien dengan alamat IP untuk FQDN. Dikirimkan ke klien dengan alamat IP seperti ini. Step 5. Komputer klien menggunakan alamat IP untuk membuat permintaan dari server. Nah, seperti gambar di bawah ini. Format DNS, pesan format DNS. Menggunakan port UDP53 untuk query dan respon DNS. Jika permintaan DNS berasal dari klien dan tanggapan dikeluarkan dari server DNS, respon DNS melebihi 512 byte. Seperti ketika DNS dinamis digunakan, TCP port 53 digunakan untuk menangani pesan. Nah, DNS ini mencakup format untuk query, respon, dan data. Komunikasi protokol DNS menggunakan satu format yang disebut pesan. Nah, format pesan ini ditujukan kepada gambar ini digunakan untuk semua jenis permintaan klien dan respon server. Pesan kesalahan dan transfer informasi catatan sumber daya antar server. Nah, seperti contoh berikut, yaitu A, alamat IP versi 4 perangkat akhir, NS, server nama resmi, AAAA, atau disebut 4A, alamat IP versi 6 perangkat akhir, MX, catatan pertukaran surat. Saat klien membuat query, proses DNS ini server pertama-tama melihat catatannya sendiri untuk menyelesaikan nama tersebut. Jika tidak dapat menyelesaikan nama, maka akan menggunakan catatan yang tersimpan, yaitu menghubungi server lain untuk menyelesaikan nama. Setelah kecocokan itu telah ditemukan dan dikembalikan ke server permintaan asli, server ini akan sementara menyimpan alamat bernomor jika nama yang sama yang akan diminta lagi. Layanan klien DNS pada Windows PC juga menyimpan nama yang disisihkan sebelumnya di memori, seperti perintah ipconfig atau display DNS menampilkan semua entry DNS yang ada dalam cache. Seperti gambar di atas berikut. Nah, DNS ini menggunakan format pesan yang sama antar server, terdiri dari pertanyaan, jawaban, otoritas, dan informasi tambahan untuk semua jenis pertanyaan klien dan respon server. Pesan, kesalahan, dan transfer informasi catatan sumber daya. Tabel ini menjelaskan setiap bagian. Seperti gambar di atas berikut. Lanjut. DNS Dynamics. DNS ini membutuhkan pendaftar untuk menerima dan mendistribusikan pemetaan DNS dari organisasi yang ingin mendaftarkan nama domain ini dan pemetaan alamat IP. Nah, setelah pemetaan awal itu dibuat, maka proses ini dapat memakan waktu 24 jam atau lebih.
Nah, perubahan alamat IP yang dipetakan ke nama domain dapat dilakukan dengan menghubungi registrar atau menggunakan formulir online untuk melakukan perubahan. Namun, karena waktu yang diperlukan untuk proses ini terjadi dan permetaan baru telah didistribusikan dalam sistem nama domain, perubahan dapat memakan waktu berjam-jam sebelum pemetaan baru tersedia untuk menyelesaikan ini. Nah, dalam situasi di mana ISP menggunakan DHCP untuk memberikan alamat ke domain atau memungkinkan alamat yang dipetakan ke domain itu dapat kadaluarsa dan alamat baru diberikan oleh ISP ini. Nah, akan mengakibatkan gangguan konektivitas ke dalam domain melalui DNS. Nah, pendekatan baru diperlukan untuk memungkinkan organisasi membuat perubahan cepat ke dalam alamat IP yang telah dipetakan ke dalam domain ini. Nah, DDNS atau juga disebut DNS dinamis memungkinkan pengguna atau organisasi untuk mendaftarkan alamat IP dengan nama domain seperti DNS. Namun ketika alamat IP berubah, pemetaan baru disebutkan melalui ketika. Agar hal ini supaya terjadi, pengguna telah memperoleh subdomain dari penyedia DNS. Subdomain itu dibedakan ke alamat IP server pengguna atau koneksi router rumah ke internet. Nah, perangkat lunak klien ini berjalan di router atau PC host yang telah mendeteksi perubahan alamat IP internet pengguna. Nah, ketika perubahan ini terdeteksi, maka penyedia DNS harus segera diberitahu tentang perubahan tersebut dan pemetaan antara subdomain pengguna dan alamat IP internet akan segera diperbarui. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, DNS tidak menggunakan entry DNS yang sebenarnya untuk alamat IP pengguna. Sebaliknya, jika ia bertindak sebagai perantara, maka domain penyedia DNS terdaftar dengan DNS, tetapi subdomain dibedakan ke alamat IP yang sama sekali berbeda. Layanan penyedia DNS menyediakan alamat IP tersebut ke server DNS tingkat kedua untuk sebagai penyelesai. Nah, server DNS itu, baik di organisasi atau USB, memberikan alamat IP DNS ke penyelesai. Nah, DNS dinamis ini dapat disalahgunakan oleh pelaku ancaman dengan berbagai cara. Nah, seperti layanan DNS gratis sangat berguna bagi pelaku ancaman. Digunakan untuk memfasilitasi perubahan cepat alamat IP untuk server perintah dan kontrol. Malware setelah alamat IP ini diblokir secara luas. Nah, dengan cara ini, malware dapat dikodekan dengan URL daripada alamat IP statis. DNS juga dapat digunakan sebagai cara untuk mengekstraksi data dari dalam jaringan, karena lalu lintas DNS ini sangatlah umum dan sering dianggap jinak. Nah, DNS sendiri itu tidak ganas, karena pemantauan lalu lintas DNS yang menuju layanan DNS itu yang dikenal, terutama yang gratis ini, sangat berguna untuk mendeteksi eksploitasi dini. Nah, seperti gambar berikut, The Voice Protocol adalah protokol yang berbasis TCP yang digunakan untuk mengidentifikasi pemilik domain internet melalui sistem DNS. Nah, ketika domain internet ini telah didaftarkan dan dipetakan ke alamat IP untuk sistem DNS, pendaftar harus memberikan informasi mengenai sistem yang mendaftarkan domain tersebut. Nah, aplikasi Voice ini menggunakan query berupa FQDN, query yang dikeluarkan melalui layanan atau aplikasi Voice. Catatan pendaftaran kepemilikan resmi dikembalikan ke pengguna oleh layanan Voice. Berguna juga untuk mengidentifikasi tujuan yang telah diakses oleh host dalam jaringan. Voice ini juga memiliki keterbatasan dan pertas memiliki cara untuk menyembunyikan identitas mereka. Namun Voice ini adalah titik awal untuk mengidentifikasikan lokasi internet yang berpotensi bahaya yang telah dijangkau oleh jaringan. Sebuah layanan Voice berbasis internet yang disebut icon ICANN lookup dapat digunakan untuk mendapatkan catatan registrasi sebuah URL ini. Voice sendiri dikelola oleh pendaftar internet regional seperti RIPE dan APNIC. Lanjut kepada NAT, yaitu Network Address Translation.
IP versi 4 Private Address Space. Seperti yang Anda ketahui, alamat IP versi 4 publik tidaklah cukup untuk menetapkan alamat unik ke dalam setiap perangkat yang telah terhubung ke dalam internet. Seperti jaringan umumnya dimulasikan menggunakan alamat IP versi 4 pribadi, sebagaimana telah didefinisikan dalam RFC 1918. Karena kisaran alamat yang masuk dalam RFC 1918 telah disertakan dalam tabel berikut. Nah, kemungkinan besar komputer yang Anda gunakan untuk melihat kursus ini diberikan alamat pribadi. Seperti contoh 10.000, yang B172.16.00, yang ketiga 192.168.00. Nah, alamat pribadi itu digunakan dalam organisasi atau situs untuk memungkinkan perangkat berkomunikasi secara lokal. Namun, karena alamat ini tidak mengidentifikasikan satupun perusahaan atau organisasi, alamat IP versi 4 ini pribadi tidak dapat bisa dialihkan melalui internet. Untuk mengizinkan perangkat dengan alamat IP versi 4 pribadi untuk mengakses perangkat dan sumber daya di luar jaringan lokal, alamat pribadi ini harus diterjemahkan terlebih dahulu ke alamat publik. Nah, NAT sendiri telah menyediakan terjemahan alamat pribadi ke alamat publik seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini memungkinkan perangkat dengan alamat versi 4 pribadi untuk mengakses sumber daya di luar jaringan pribadinya, seperti yang ditemukan di internet. NAT ini juga bisa dikombinasikan dengan alamat IP versi 4 pribadi yang telah menjadi metode utama untuk mempertahankan alamat IP versi 4 publik. Nah, satu alamat IP versi 4 publik dapat digunakan dibagikan oleh ratusan, bahkan ribuan perangkat. Nah, masing-masing dikonfigurasi dengan alamat IP versi 4 pribadi yang unik. Nah, ditunjukkan dalam gambar berikut. Nah, tanpa NAT sendiri, maka akan terhabisnya ruang alamat IP versi 4 akan terjadi jauh sebelum tahun 2000. Namun, NAT sendiri memiliki keterbatasan dan kekurangan yang akan dibahas nanti dalam modul ini. Solusi untuk kehabisan ruang alamat IP versi 4 dan keterbatasan NAT adalah transisi akhirnya ke IP versi 6. Apa itu NAT? NAT ini memiliki banyak kegunaan, tapi kegunaan utamanya adalah untuk menghemat alamat IP versi 4 publik. Nah, dilakukan dengan mengizinkan jaringan untuk menggunakan alamat IP versi 4 pribadi secara internal telah menyediakan terjemahan ke alamat publik hanya bila diperlukan. Nah, memiliki manfaat yang dirasakan untuk menambahkan IPE tingkat privasi dan keamanan jaringan karena menyembunyikan alamat IP versi 4 internal dari jaringan luar. Nah, router yang mendukung NAT sendiri dapat dikonfigurasi dengan satu atau lebih alamat IP versi 4 publik yang valid. Nah, alamat publik ini dikenal sebagai kumpulan NAT saat perangkat internal mengirimkan lalu lintas keluar dari jaringan. Maka router yang mendukung NAT menerjemahkan alamat IP versi 4 internal perangkat ke alamat publik dari kumpulan NAT. Untuk perangkat luar, semua lalu lintas yang masuk dan keluar jaringan memiliki alamat IP versi 4 publik dari kumpulan alamat yang telah disediakan. Biasanya beroperasi di perbatasan jaringan rintisan. Nah, jaringan rintisan ini sendiri adalah satu atau lebih jaringan dengan satu koneksi ke jaringan tetangganya. Satu jalan masuk dan satu jalan keluar dari jaringan. Pada contoh gambar, R2 adalah router perbatasan seperti yang terlibat dari ISP R2 untuk jaringan rintisan. Seperti gambar berikut. Ketika perangkat di dalam jaringan rintisan ingin berkomunikasi dengan perangkat di luar jaringannya, paket ini diteruskan ke router perbatasan. Nah, router perbatasan akan melakukan proses NAT sendiri, menerjemahkan alamat pribadi internal ke perangkat alamat publik di luar yang dapat dirutekan. Sebagai catatan, sambungan ke USB dapat menggunakan alamat pribadi atau alamat publik yang dibagikan di antara pelanggan. Bagaimana NAT bekerja?
Dalam contoh ini, PC1 dengan alamat pribadi 192.168.10.10 ingin berkomunikasi dengan web server luar dengan alamat publik 209.165.201.1 dengan contoh gambar sebagai berikut. Dan video, kan ini akan berupa video, maka video ini bisa diakses di Kisco NetAcar. Silakan kunjungi website tersebut. Port address translation juga dikenal sebagai node overload, memetakan beberapa alamat IP versi 4 ke privat ke satu alamat IP versi 4 publik. Ada beberapa alamat. Nah, yang dilakukan sebagai besar router rumah. ISP ini memberikan satu alamat ke router, namun beberapa anggota rumah tangga dapat mengakses rumah internet secara bersamaan. Ini adalah bentuk NAT yang paling umum untuk rumah dan perusahaan. Dengan PAD, banyak alamat dapat dipetakan ke satu dan atau beberapa alamat. Karena setiap alamat pribadi juga telah dilacak oleh nomor port saat perangkat ini memulai sesi. TCP atau IP, perangkat menghasilkan nilai port sumber TCP atau UDP, atau ID query yang telah ditetapkan khusus untuk ICMP. Berguna untuk mengidentifikasi sesi secara unik. Nah, ketika router NAT ini telah menerima paket dari klien, ia harus menggunakan nomor port sumbernya untuk cara unik mengidentifikasikan terjemahan NAT tertentu. Nah, PAD gunanya PAD ini memastikan bahwa perangkat menggunakan nomor port TCP yang berbeda untuk setiap sesi dengan server di internet. Nah, ketika sudah direspon kembali dari server, nomor port sumber yang telah menjadi nomor port tujuan pada perjalanan kembali. Menentukan ke perangkat mana router yang harus meneruskan paket ini. Proses PAD juga memvalidasikan bahwa paket yang masuk diminta sehingga menambah tingkat keamanan sesi. Seperti di video berikut, maka video ini tidak bisa dimainkan, harus diakses di cisco.com atau NetAcar. Saat R2 itu telah memproses setiap paket, ya menggunakan nomor port, yaitu 131 dan 155 dalam contoh video tersebut. Untuk mengidentifikasi perangkat dari mana paket tersebut berasal. Nah, alamat sumber adalah alamat lokal yang bagian dalam dengan nomor port yang telah ditetapkan TCP atau UDP ditambahkan. Nah, alamat ini bertujuan dengan nomor port layanan ditambahkan. Dalam contoh ini, port layanan adalah 80, yaitu HTTP. Untuk alamat sumber, R2 menerjemahkan alamat lokal ke dalam alamat global di dalam dengan menambahkan nomor port. Alamat tujuan tidak diubah, tetapi sekarang disebut sebagai alamat IP versi 4 global luar saat server web membalas jalurnya dibalik. Lanjut ke File Transfer and Sharing Service File Transfer Protocol, atau juga disebut FTP, dan Trivial File Transfer Protocol, atau juga disebut TFTP. File Transfer Protocol merupakan protokol lapisan atau aplikasi lain yang umum digunakan. Nah, FTP ini dikembangkan untuk memungkinkan transfer data antara klien dan server. Klien FTP adalah aplikasi yang berjalan di dalam komputer yang digunakan untuk mendorong dan menarik data dari server FTP. Seperti yang diilustrasikan pada gambar, untuk berhasil mentransfer data, FTP ini membutuhkan dua koneksi antara klien dan server. Satu untuk perintah dan balasan, satunya untuk transfer file yang sebenarnya. Nah, contoh sebagai berikut. Contohnya, satu, klien memberikan koneksi pertama ke server untuk mengontrol lalu lintas menggunakan TCP port 211 yang terdiri dari perintah klien dan balasan server. Yang kedua, klien membuat koneksi ke dua server untuk transfer data aktual menggunakan TCP port 20. Koneksi ini dibuat setiap kali kalau ada data yang akan ditransfer. Nah, transfer data ini dapat terjadi di kedua arah. Klien dapat mengunduh dari data server atau klien dapat mengunggah. FTP tidak dirancang untuk menjadi protokol lapisan aplikasi yang selalu aman. Alasannya,
Protokol transfer file SSH merupakan bentuk aman dari FTP yang menggunakan protokol Secure Health untuk menyediakan saluran yang aman. Seperti contoh gambar di atas berikut, berdasarkan perintah yang dikirim melalui control data dapat diunduh dari server atau diunggah dari klien. Lanjut ke Trivial File Transfer Protocol, atau disebut TFTP. Merupakan protokol transfer file yang telah disederhanakan menggunakan nomor port UDP 69 yang terkenal. Tidak memiliki banyak fitur. FTP sendiri seperti operasi manajemen file untuk mendaftar, menghapus, atau mengganti nama file. Karena simpelnya itu, TFTP sendiri memiliki overhead jaringan yang sangat rendah dan populer untuk aplikasi transfer file non-kritis. Namun pada dasarnya ya tidak aman, karena tidak memiliki fitur login atau kontrol akses. Karena alasan ini, TFTP harus perlu diimplementasikan dengan hati-hati dan benar-benar jika diperlukan. SMB juga disebut blok pesan server. Adalah protokol berbagai file klien atau server yang menjelaskan struktur sumber dari jaringan bersama seperti direktori, file, writer, dan port serial yang seperti ditunjukkan pada gambar. Ini adalah protokol permintaan respon. Semua pesan SMB ini memiliki format yang sama. Format ini menggunakan header berukuran tetap, namun juga diikuti oleh parameter berukuran variabel dan komponen data. Seperti contoh berikut ini, gambar di atas, klien adalah klien atau server. Protokol permintaan respon server dapat membuat mereka memiliki sumber daya klien yang tersedia pada jaringan. Di contoh gambar di atas ini, pesan SMB dapat memulai mengautentikasi dan menghentikan sesi, mengontrol akses file dan printer, serta mengizinkan aplikasi untuk mengirim atau menerima pesan ke atau dari browser lain. Berbagai file dan layanan cetak SMB telah menjadi andalan jaringan Microsoft, seperti yang ditunjukkan di atas ini. Lanjut ke email. Email protokol SMTP, POP3, and email. Klien email berfungsikan dengan server email untuk mengirim dan menerima email. Email ini memiliki server untuk berkomunikasi dengan server email lain untuk mengirimkan pesan dari satu domain ke domain lainnya. Klien email tidak bisa berkomunikasi langsung dengan email yang lain saat mengirim email. Sebaliknya, kedua klien mengandalkan server email untuk mengirimkan pesan. Email sendiri mendukung 3 protokol terpisah, yaitu Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Post Office Protocol atau POP, dan email. Proses lapisan aplikasi yang mengirimkan email menggunakan SMTP. Klien dapat bisa mengambil email menggunakan salah satu dari 2 protokol lapisan aplikasi, yaitu POP atau email. SMTP memerlukan header pesan dan badan pesan, meskipun isi pesannya itu dapat berisikan teks dalam jumlah berapapun. Header harus memiliki alamat email penerima dan alamat pengirim yang diformatkan harus benar. Saat klien mengirim email, proses SMTP ini klien akan terhubung dengan proses SMTP pada port 25 yang terkenal. Setelah koneksi itu telah dibuat, klien ini mencoba mengirimkan email ke server melalui koneksi. Saat server menerima pesan, server akan menawarkan pesan yang di akun lokal jika menerimanya lokal, atau meneruskan pesan ke server email lain untuk dikirim, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Server email ini tujuannya untuk mungkin tidak online atau sibuk saat pesan email dikirim. Oleh karena itu, SMTP ini mengumpulkan pesan untuk dikirim di lain waktu. Secara berkala, server memeriksa antrean pesan dan mencoba mengirimkannya lagi. POP3 digunakan oleh aplikasi untuk mengambil email dari server email. Dengan POP3, email sendiri diunduh dari server ke klien dan kemudian dihapus di server. Server memulai layanan POP3 dengan cara pasif menunjukkan pada TCP port
110 untuk permintaan koneksi klien. Nah, ketika klien ingin menggunakan layanan, maka ia harus mengirimkan permintaan untuk membuat koneksi TCP dengan server. Saat koneksi telah dibuat, server POP3 ini mengirim salam. Klien dan server POP3 kemudian bertukar perintah dan respon hingga koneksi ditutup atau dibatalkan. Dengan POP3 ini, pesan email diunduh ke klien dan dihapus dari server, sehingga tidak ada lokasi berpusat untuk menyimpan pesan email. Karena POP3 ini tidak menyimpan pesan. Hal ini tidak diinginkan untuk bisnis kecil yang memerlukan solusi pencatatan terpusat. Nah, IMAP adalah protokol lain yang menjelaskan metode untuk mengambil pesan email. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping berikut, tidak seperti POP3 saat menggunakan tersambung ke server berkemampuan IMAP. Salinan pesan diunduh ke aplikasi klien. Pesan asli ini akan disimpan di server sampai dihapus secara manual. Pengguna bisa dapat melihat salinan di perangkat lunak klien email mereka. Pengguna dapat membuat hierarki file di server untuk mengatur dan menyimpan email. Struktur file itu juga bisa diduplikasikan pada klien email saat pengguna untuk memutuskan menghapus pesan tersebut. Server itu akan menyinkronkan tindakan tersebut dan menghapus pesan dari server. Lanjut ke HTTP atau juga disebut Hypertext Transfer Protocol and Hypertext Markup Language. Hypertext Transfer Protocol and Hypertext Markup Language. Nah, ada protokol khusus lapisan aplikasi yang telah dirancang untuk penggunaan umum seperti penelusuran web dan email. Ketika alamat web atau uniform resource locator atau juga disebut URL, ketika diketik dalam browser web, maka akan membuat koneksi ke layanan web. Layanan web ini berjalan di server yang menggunakan protokol HTTP, URL, dan Uniform Resource Identifier, atau juga disebut URI, adalah nama yang telah diasosiasikan kebanyakan orang dengan alamat web. Nah, untuk bisa memahami bagaimana proses browser web dan server web berinteraksi, periksa bagaimana halaman web dibuka di browser. Dalam contoh ini bisa menggunakan URL seperti HTTP //www.cisco.com/index.html. Oke, step pertama, browser menginterpretasikan 3 bagian URL, yaitu HTTP, yaitu protokol atau skemanya. Terus yang kedua adalah www.cisco.com, yang kedua atau nama servernya. Yang ketiga adalah index.html, nama file yang tertentu yang diminta oleh pengguna tersebut. Oke, yang kedua, browser ini akan memeriksa dengan server nama untuk mengubah www.cisco.com menjadi alamat IP numerik yang digunakan untuk terhubung ke server. Nah, klien ini memulai permintaan HTTP ke server dengan mengirimkan permintaan GET ke server dan meminta file index.html seperti gambar tersebut. Step ketiga, menanggapi permintaan tersebut. Server ini mengirimkan kode HTML untuk halaman web ini ke browser. Di gambar di bawah ini. Step keempat, browser menggunakan kode HTML dan memformat halaman untuk jendela browser. Nah, contohnya seperti gambar di bawah ini. The HTTP URL dapat menentukan port pada server yang menangani metode HTTP. Selain itu, dapat menentukan string dan fragment query. Nah, string query ini biasanya berisikan informasi yang tidak ditangani oleh proses server HTTP itu sendiri, melainkan ditangani oleh proses lain yang berjalankan di dalam server itu. Nah, string query ini diawali dengan tanda tanya, karakter, dan biasanya terdiri dari serangkaian pasangan nama dan nilai. Nah, fragment sendiri diawali dengan karakter pakar. Nah, itu akan mengacu pada bagian bawahan dari sumber daya yang diminta di URL tersebut. Misalnya, sebuah fragmen ini bisa merujuk ke jangkar bernama dalam dokumen HTML. URL ini akan mengakses dokumen dan
berpindah ke bagian dokumen yang telah ditentukan oleh fragmen jika tautan jangkar bernama yang cocok dalam dokumen tersebut. URL HTTP menginjak ke bagian-bagian ini ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Operation HTTP. Protokol permintaan atau respon yang menggunakan TCP port 80. Meskipun port lain ini bisa dapat digunakan saat klien biasanya menggunakan browser web untuk mengirimkan permintaan ke server web, ia akan menggunakan salah satu dari 6 metode yang telah ditentukan oleh protokol HTTP. Seperti GET adalah permintaan klien untuk data, mengirim pesan GET ke server web untuk meminta halaman HTML seperti yang ditentukan pada gambar tersebut. Yang untuk POST adalah mengirimkan data untuk diproses oleh sumber daya. PUT adalah mengunggah sumber daya atau konten server web seperti gambar tadi. Delete menghapus sumber daya yang telah ditentukan. Option mengembalikan metode HTTP yang didukung server. Connect meminta agar server proxy HTTP meneruskan sesi HTTP TCP ke tujuan yang diinginkan. Nah, meskipun HTTP ini sangatlah fleksibel, ini bukanlah protokol yang sangatlah aman. Misal permintaan mengirimkan informasi ke dalam server dalam bentuk plain text yang dapat dicegat dan dibaca. Nah, respon server ini biasanya halaman HTML, juga tidak bisa terenkripsi. HTTP status codes telah diidentifikasikan dengan berbagai codes status yang menginformasikan aplikasi host tentang hasil permintaan klien ke server. Kode tersebut telah disusun dalam 5 kelompok. Kodenya ini numeric dengan angka pertama dalam kode menunjukkan jenis pesan. Nah, 5 kelompok kode status ini adalah 1 double X, yaitu informasional. Yang kedua, 2 double X menandakan sukses. Yang ketiga, 3 double X menandakan redirection. 4 double X menandakan client error. 5 double X menandakan server error. Nah, penjelasan beberapa kode status umum yang ditunjukkan pada gambar di atas tersebut. Sebenarnya yang bagus untuk detail tentang kode status tersebut dapat ditemukan dengan mencari seperti tutorial REST API dan code status HTTP. Code status HTTP ini ditampilkan dalam lalu lintas klien atau server HTTP dan berguna untuk investigasi keamanan pada siber. Nah, HTTP status code image seperti gambar berikut contohnya. HTTP/2 merupakan revisi utama dari spesifikasi protokol HTTP. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja HTTP dengan mengatasi masalah latensi yang ada di protokol versi HTTP 1.1. HTTP/2 menggunakan format header yang sama dengan HTTP 1.1 dan menggunakan kode status yang sama. Namun, banyak fitur penting pada HTTP/2 yang harus diperhatikan oleh analis keamanan siber. Angka tersebut menggambarkan perbedaan antara independen dan aliran multiplex dalam transfer informasi menggunakan HTTP. Di contoh gambar di bawah ini, seperti contoh ada multiplexing, yaitu server HTTP dan klien melakukan percakapan yang disebut aliran untuk setiap transaksi. Misalnya, klien ini terhubung dalam server HTTP, meminta sumber daya dari server tersebut, dan menerima sumber daya yang dimintanya. Dengan HTTP 1.1, hanya satu aliran yang didukung pada saat itu. Dengan HTTP/2, klien dan server dapat memiliki beberapa aliran yang berjalan di antara mereka pada saat yang sama melalui koneksi TCP yang sama, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini memberikan efisiensi yang sangat ditingkatkan oleh protokol. Nah, server push. Server HTTP dapat mendorong konten yang belum diminta ke klien. Binary protokol. HTTP 1.1 perintah seperti permintaan dari klien ke server. Dibuat dalam format teks, HTTP/2 telah beralih menggunakan perintah biner. Header compression. Header permintaan dan respon HTTP telah dikompresi untuk lebih mengurangi jumlah bandwidth yang diperlukan oleh aliran HTTP/2. Yaitu ke securing HTTP sampai dengan HTTPS.
digunakan untuk komunikasi yang aman dalam internet. Nah, protokol HTTP Secure digunakan menggunakan TCP port 443 untuk autentikasi dan enkripsi untuk mengamankan data saat berjalan antara klien dan server. Menggunakan proses respon server permintaan klien yang sama dengan HTTP. Tetapi aliran data ini dienkripsi dengan secure socket layer atau juga disebut SSL atau transport layer security juga disebut TLS. Nah, sebelum dipindahkan ke seluruh jaringan. Meskipun SSL adalah pendahulu TLS, kedua protokol ini sering disebut juga sebagai ESSL. HTTPS/2 telah ditetapkan untuk menggunakan HTTPS melalui TLS dengan mengekstensi Application Layer Protocol Negotiation atau juga disebut ALPN untuk TLS 1.2 atau yang lebih baru. Standar HTTP/2 tidak menentukan enkripsi, namun semua aplikasi perangkat lunak klien utamanya harus memerlukannya. Karena itu dapat diasumsikan bahwa HTTP/2 sebenarnya dienkripsi. Banyak informasi rahasia seperti kata sandi, informasi kartu kredit, dan informasi medis dikirimkan melalui internet menggunakan HTTPS. Nah, terima kasih telah mendengarkan PPT yang saya jelaskan tadi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.